Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah, la nabiyya ba'dah. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dan memuji, dan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah saya yang ditugaskan kepada saya selaku mahasiswa studi kearifan lokal yang berjudul Siri Apache. Ya baik, langsung saja. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah apa sebenarnya konsep Siri Apache itu dalam masyarakat Bugis Makassar. Konsep tersebut sangat dijunjung tinggi sebagai falsafah dalam aspek kehidupan. Dalam hal ini juga berlaku dalam aspek ketaatan masyarakat terhadap aturan tertentu atau aturan hukum. Dengan pemahaman terhadap nilai Siri Apache ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan hukumnya. Masyarakat Bugis Makassar menjadikan Siri Apache ini sebagai falsafah atau pegangan untuk menjalankan kehidupan dalam keseharian. Makanya banyak orang yang menyalahartikan konsep ini. Orang-orang lain menganggap bahwa orang-orang Makassar itu keras karena mempunyai Siri Apache. Orang-orang Makassar itu Siri Apache itu pendendam. Siri Apache itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang arogan. Mari kita bahas yang pertama, pengertian Siri. Dalam makna harfiahnya, Siri sama dengan rasa malu. Dan kata Siri ini akan berarti hakikat atau harkat, martabat, kehormatan dan harga diri apabila dilihat dari makna kulturalnya. Jadi perlu dibedakan pengertian harfiah dan pengertian kulturalnya. Bagi orang Bugis Makassar, pengertian kulturalnya itulah yang lebih menonjol dalam kehidupan sehari-hari. Baik apabila dia menyebut perkataan Siri karena Siri adalah dirinya sendiri, atau karena melanggar sesuatu yang bertentangan dengan harkat martabat atau menjatuhkan Sirinya, maka orang itu akan merasakan yang namanya Siri itu. Orang yang merasa Siri berarti harkat, martabat, kehormatan dan harga dirinya turun pada nilai-nilai sosial dalam kehidupannya. Siri lebih sebagai sesuatu yang dirasakan bersama dan merupakan bentuk solidaritas. Hal ini dapat menjadi motivasi penggerak penting kehidupan sosial dan pendorong tercapainya suatu prestasi sosial masyarakat Bugis Makassar. Itulah juga sebabnya mengapa banyak intelektual Bugis cenderung memuji Siri sebagai suatu kebaikan. Mereka hanya mencela apa yang mereka katakan sebagai bentuk penerapan Siri yang salah sasaran. Menurut mereka, Siri seharusnya dan biasanya memang sering sejalan dengan pace, atau dalam bahasa Bugis disebut dengan pese. Jadi jikalau seseorang melakukan Siri dengan sebenar-benarnya, maka itu akan menjadi motivasi penggerak dalam kehidupan sosial dan untuk tercapainya suatu tujuan yang baik. Jadi bukan berarti bahwa Siri itu kita membunuh seseorang, kita menghalalkan darah seseorang sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang. Banyak kekeliruan terhadap makna Siri itu sendiri. Setidaknya Siri itu terbagi atas dua. Yang pertama, Siri Nipaka Siri. Yang terjadi bagaimana seorang dihina atau dipermalukan di luar batas kemanusiaan, maka ia atau keluarganya, apabila dia tidak mampu melawan dengan sendiri, tidak akan
harus menegakkan dirinya untuk mengembalikan dignity atau yang telah dirampas sebelumnya. Dirinya telah dijatuhkan, maka dia harus membangkitkan kembali diri itu. Dia harus mengembalikan kembali, membangkitkan kembali daripada harga diri, harkat dan martabat yang telah dijatuhkan dari orang tadi. Apabila dia tak mampu sendiri, maka biasanya orang atau keluarganya akan ikut untuk membantu orang tersebut. Karena jika tidak, ia akan disebut mati siri. Artinya matilah harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Untuk orang Bugis Makassar, tidak ada tujuan atau alasan hidup yang lebih tinggi daripada menjaga dirinya. Dan kalau mereka tersinggung atau dipermalukan, maka lebih senang mati dengan perkelahian untuk memulihkan dirinya daripada hidup tanpa siri. Itulah orang-orang Makassar, orang-orang Bugis Makassar pada umumnya. Yang kedua, itu adalah siri masiri, yaitu pandangan hidup yang bermaksud untuk mempertahankan atau meningkatkan atau mencapai sebuah prestasi yang dilakukan dengan sekuat tenaga, jeripaya demi siri itu sendiri, demi siri keluarga atau demi siri suatu kelompok. Ada ungkapan bahasa Bugis, ungkapan Bugis mengatakan, narek ko sompe ko ajak muancaji anak guru, ancaji punggawa ko. Kalau kamu pergi merantau, janganlah menjadi anak buah, tetapi berjuanglah untuk menjadi pemimpin. Bagaimana kita melihat bahwa seseorang yang telah meninggalkan kampung halamannya, pergi ke suatu daerah untuk mencari penghasilan, maka malu bagi orang tersebut jika terus-terusan berada di bawah. Ada siri melekat pada dirinya apabila terus berada sebagai anak buah. Karena nenek moyang kita mengharuskan untuk kita harus menjadi pemimpin daripada apa yang kita cari di tempat itu. Makanya nenek moyang almarhum Tun Abdul Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia bernama Kareng Haji, salah seorang putra dari Sultan Abdul Jalil Somba Opu Goa yang merantau ke Pahang yang dikenal dengan Toh Tuan, meninggalkan Goa karena masalah siri, perebutan kekuasaan Raja Goa antar saudara. Siri jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebutkan narek kode gaga sirimu inreko siri. Artinya kalau kau tidak punya malu, maka pinjamlah malu kepada orang-orang lain. Itulah kedua siri. Dan semuanya ketika kita bicarakan mengenai alur masa depan atau jangkauan masa depan daripada siri itu bagus sebenarnya. Bukan sebagai orang yang keras, orang yang tiba-tiba ingin membunuh dan lain sebagainya. Toh orang tersebut tidak akan melakukan kekerasan apabila dia tidak dijatuhkan harga dirinya, harkat dan martabatnya. Yang kedua, pengertian daripada pace. Pace dalam harfiah berarti pedih atau pedis atau rasa yang muncul dari dalam hati. Dalam makna kulturalnya, pace berarti juga belas kasih, peri kemanusiaan, rasa turut prihatin, hasrat ingin berbantu, atau humanisme universal. Jadi pace adalah perasaan atau pernyataan solidaritas yang terbit dari dalam kalbu, yang dapat merangsang kepada suatu tindakan yang merupakan etos atau hidup atau sikap hidup orang Bugis Makassar. Seseorang, kawan atau sahabat atau bahkan keluarga, ketika dijatuhkan sirinya, maka kita sebagai keluarga lain akan ada rasa yang juga sama sakit yang dirasakan oleh keluarga tersebut.
apabila belum dipatet tong siriknya ini. Jadi biasanya pace ini atau turut prihatin atau rasa yang ada di dalam kalbu seorang pemuda atau pemudi Bugis Makassar tersebut membantu daripada orang yang dijatuhkan siriknya. Biasanya seperti itu. Karena adanya rasa perikemanusiaan, tidak terima jikalau keluarganya, tidak terima atau sahabatnya atau temannya diperlakukan tidak dengan perikemanusiaan. Dengan memahami makna sirik dan pace, ada hal positif yang dapat diambil sebagai konsep pembentukan hukum nasional, di mana falsafah ini betapa dijunjung nilai-nilai kemanusiaan, berlaku adil pada diri sendiri terhadap sesama, bagaimana hidup dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Yang perlu kita perhatikan juga penegakan hukum. Bagaimana penegakan hukum dalam peristiwa atau pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran yang dapat perbuatan menyeleweng daripada kemungkinan melawan hukum daripada sirik dan pace ini. Penegakan hukum pada peristiwa pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan sirik dan pace tersebut hendaknya tidak hanya dimaksudkan sebagai mempertahankan hukum dalam arti tindak represif semata, tetapi mencakup juga sebagai mempertahankan hukum dalam arti tindakan represif semata. Seorang yang mempunyai rasa malu tidak akan membuat kekacauan, tidak akan membuat rugi seseorang, tidak akan menyakiti seseorang. Dia akan memanusiakan manusia. Jadi jika semua orang memiliki sifat sirik dan pace ini dalam kehidupan sehari-harinya, maka tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada semacam pertengkaran. Dikarenakan dia akan memandang semua orang itu baik, semua orang itu dalam bahasa Bugis malebbi. Jadi dia tidak akan memperlakukan layaknya hewan manusia itu. Maka jikalau sudah diperlakukan seperti itu, tidak akan ada kekerasan, tidak akan ada lagi yang namanya kezoliman, karena semuanya dipandang mulia, semuanya sama dipandang mulia. Adapun masalah kekerasan, patet tong sirik tadi itu, apabila dia sudah dijatuhkan siriknya, apabila seseorang yang tidak ada yang orang dijatuhkan siriknya, maka tidak akan ada perkelahian atau tidak akan ada pertumpahan darah khususnya di Bugis Makassar itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahil musta'an, wa ilaihi qatus sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.